Halo Gan, ketemu lagi sama saya Wahyu dari Shift Sarawak Information Technology. Hari ini saya mau sembari saya nyalain Gan. Hari ini saya mau ngenalin salah satu produk entry-nya Gigabyte Gan, Gigabyte server. Ini Gigabyte R122X30 Gan. Jadi ini paling entry lah di kita saat ini selain yang towernya. Dia single socket cascade lake, jadi E2200 series, udah support 4 core sampai 8 core. Untuk memorinya sendiri saat ini udah support sampai 128 GB. Nah, ini penampakannya kan. Sembari tunggu loading kan. Oh, bentar. Saya masuk BIOS dulu kan ya. Udah support UEFI untuk BIOSnya. Jadi kalau agan beli sama kita di Tokopedia atau langsung by PO, ini agan udah dapat. Ini tutupnya Gan, maaf kita buka dulu soalnya kita tadi mau videoin dulu. Dia cuma pakai single baut di atas sini, terus tinggal pencet kanan kiri, selesai bisa kebuka. Kabel power by default udah dapat, dan terus rel kit setnya. Ini rel kit setnya asik sih Gan, dia jadi nggak usah pakai tool lagi kalau Gigabyte, jadi udah bisa tinggal langsung ceklek kepasang ini. Dan terus nanti agan juga bakalan dapat satu box heatsink seperti itu guys. Ini udah kita pasang, ini tinggal cover CPU nya. Dan terus ini kita juga dapat air shroud nya tipis ya kan, bukan plastik. Ini karena barang M3 jadi kayak mika gitu aja. Bentar. Nah ini boxnya kan. Jadi untuk boxnya agan gak usah khawatir, ini dikirim keluar kota aman banget. Nah, agan bisa lihat di sini. Jadi ada plastik cover untuk servernya sendiri, terus ada styrofoam dan dusnya double 2. Oke. Nah sekarang kita ngelihat ke servernya Gan. Kita jelasin dari depan dulu deh Gan. Jadi untuk siapa? Gigabyte ini untuk tipe R122X30. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Untuk tipe R122X30 ini dia secara natif bisa support 4 kali 3,5 inch disk dan atau 4 kali 2,5 inch SSD kan. Jadi bracketnya itu combo. Jadi agan nggak usah pakai converter lagi kayak di Supermicro punya barang. Jadi kalau disk gede tinggal baut pasang di sini aja, nggak usah pakai baut. Keren. Dan terus untuk SSD di bagian bawah sini bisa pakai 3 titik untuk ininya. Kebetulan customer kita yang ini cuma pakai 960 GB SSD kan di sini. Jadi sekarang juga udah mulai jarang juga orang pakai harddisk ya kan ya, kebanyakan pakai SSD aja. Oke, jadi di bagian depan slotnya buka, dan terus ini ada USB, ada ID-nya, dan terus di sini ada sedikit UID information-nya nih kan. Dan ini tombol powernya kecil banget tapi solid kok pasti pegang kan. Oke, ke tengah. Ke tengah backplane-nya ini dia agak unik kan, jadi kayak kebalik. Biasanya di motherboard yang pakai single slot seperti pakai mini SAS HD, nah di sini dia mini SAS SD-nya tuh di sini kan. Mini SAS SD-nya di sini. Aku belum pasang tadi karena masih checking. Dan terus yang 4 SATA-nya malah di sini. Kalau Supermicro biasanya sebaliknya, dia yang 1 slot di sini, yang keempat SATA-nya tersebar. Jadi di sininya cuma 1 port aja. Untuk power supply-nya dia pakai 400 watt. Dan ini dari brand FSP. FSP udah terkenal sih kan untuk OEM power supply. Tapi 80 plusnya ini kayaknya masih di bronze dia. Oke. Ini maaf saya pakai lampu di sini biar nanti terang kalau ambil dari belakang. Dan terus untuk memorinya sendiri saat ini udah bisa pakai 4 kali 16 GB atau 4 kali 32 GB ECC unbuffer kan.
Jadi bisa pakai maksimal bisa sampai 128 GB. Sedangkan si Xeon E2200 nya ini sendiri, Xeon E2200 itu replacementnya Xeon E3 kan. Jadi yang dulu cuma 4 core aja di Xeon E3. Nah, di Xeon E2100 6 core, di Xeon E2200 saat ini dia udah bisa sampai 8 core 16 thread dengan clock speed yang tinggi banget. Oke, dan satu slot PCI Express, gampang banget aksesnya, tinggal buka baut satu di sini. Sayangnya adalah motherboard ini nggak support M.2 ya kan. Jadi dia belum ada M.2 portnya buat NVMe. Jadi mungkin kalau Agan mau cepat paling baru bisa pakai SSD aja di depan, belum bisa pakai NVMe. Itu aja sih kan. Oke, kita sedikit lihat ke belakang, bagian belakang servernya. Ini kayaknya malah bikin silver. Oh enggak. Oke. Jadi di belakang itu ada 4 port USB 3.0 by default. Untuk LAN-nya ini 1 GB kali 2 port, basic banget, standar banget. Ini seri entry. Dan di sini ada satu manajemen port kan. Jadi Gigabyte Server Management nama aplikasinya. Itu bisa diakses web based, Java based, dan bisa diakses via Android atau iOS app. Jadi untuk lihat kesehatan servernya segala macam itu bisa dipantau dari HP. Dibandingin Supermicro, karena kita sering banget ngelihat Supermicro ya Gan ya. Minusnya ini kekurangannya dibandingin Supermicro itu 5019C min M kan komparasinya. Kekurangannya dia adalah dia minus di M.2 port, nggak ada bisa pakai NVMe. Sedangkan di 50119C min M itu dia ada 2 slot. Kekurangannya. Dan terus entah kenapa di sini kabel manajemennya berantakan sih kan, agak berantakan. Kalau Supermicro tuh benar-benar dekat banget, sistem kayak gini-gini nih kabelnya wow panjang banget nih. Mungkin dia by default pakai merek yang generik ya, nggak default untuk mereka sendiri. Jadi kabelnya benar-benar panjang-panjang banget. Seperti ini juga. Oke. Itu kekurangannya kalau kita bandingin sama Supermicro SIS 5019C min M. Tapi kalau kelebihannya adalah di sini 5019C min M kalau mau pakai SSD 2,5 inch, dia harus tambah bracket yang harganya sekitaran 700 sampai 1 juta harganya kan. Mahal banget. Sedangkan si Gigabyte ini nggak perlu karena combo dia udah bisa 3,5 atau 2,5 inch. Dan terus Supermicro juga nggak ada USB di depan. Dan lupa nih ada satu hangtag di depan nih kan. Jadi kalau mau ditandai ini untuk server apa, ini udah ada tempatnya yang bisa ditarik-tarik. Oke. Nggak banyak kayaknya yang mau kita sampein. Ini server yang entry biasa, murah meriah tapi kencang. Kebetulan customer kita di sini pakai E2236 kan. Itu 6 core 12 thread at 3,4 GHz. 16 GB, 960 GB SSD, nggak tinggi-tinggi banget, tapi udah oke banget lah buat saat ini. Buat Agan yang belum kenal Shift, jadi Shift itu dulunya kita fokus banget sama Supermicro kan. Kita udah jual banyak banget Supermicro di Indonesia. Customer lain kita juga kalau mau Agan lihat, Telkom ini yang lumayan rajin beli buat kita kan. Jadi mereka lagi ada project blockchain atau sesuatu dan sekarang lagi banyak banget ambil dari kita. Ini mungkin salah satu perusahaan yang Agan tahu, ada yang pernah beli sama kita. Nah sekarang kita nggak cuma di Supermicro aja kan, jadi kita lebih banyak brand lagi. Jadi kita punya Sophos, Sangfor, walaupun belum fokus banget. Memori kita ambil dari Hynix dan Samsung, SSD kita dari Samsung. Terus untuk storage kita ada Kinect, sama untuk disk itu kita pakai Seagate Exos kan. Untuk HP, Dell ini jujur aja kita belum fokus banget kan, dan kita belum jual banyak, kuota kita masih kecil. Jadi mungkin harga kita kurang oke kalau di pasaran kalau untuk produk HP atau Dell EMC. Tapi kalau untuk Supermicro atau Gigabyte kita berani jamin harga kita oke banget. Dan terus nantinya kita bakalan punya satu nih menarik banget nih kan, ASRock Rack. Jadi ASRock Rack ini sekarang belum datang, sialnya pas kita lagi mau ordering stoknya
Saat ini kan kondisinya lagi shortage bahan baku ya kan, jadi ke pending udah 3 bulan lebih nih saat ini. Tapi ASRock Rack itu bagus, kita ngeliat keren banget. Ada beberapa server yang Ryzen based yang kita order. Jadi kalau Agan tahu sendiri sebenarnya Ryzen itu udah terlalu kenceng sebenarnya buat kelas desktop gitu kan. Dan kalau dipakai di server kayaknya menarik banget, selain tekan cost juga nggak malu-maluin performanya. Jadi kita bakalan order ASRock Rack untuk ini. Cuma sayangnya karena kita belum dapat barangnya, mungkin bakalan tunggu. Selain itu mungkin bisa dilihat kita ada di daerah Joglo, Jakarta Barat kan. Kalau Agan dekat-dekat sini boleh mampir-mampir. Ini produk-produk yang kita jual super mikro. Harusnya ada gigabyte nya nih sama. Oke. Nah, ini si ASRock Rack kan. Jadi ASRock Rack ini seru banget. Saya sendiri tertarik banget dan penasaran banget. Ini yang bakalan ready stock di kita. Jadi ada namanya ROMD 4ID Min 2T motherboard mini ITX tapi support AMD EPYC, dan ini gila banget. Ini udah pernah di review sama Linus Tech Tips, dan kita tertarik banget. Cuma sayangnya kita belum bisa dapat sampai saat ini. Mudah-mudahan segera bisa kita testing di sini. Mini ITX pakai AMD EPYC, dan ini yang tadi saya bilang ini yang Ryzen based. Jadi udah pakai Ryzen 5000 series desktop processor yang pastinya udah lebih kenceng dibandingin Xeon E2200, udah pasti lebih kenceng kan. Dan dia walaupun desktop processor, si Ryzen 5000 itu dia tetap support memori ECC, jadi menarik sih. Dan nanti mungkin nih yang hobi mining atau apa, ini ada 2 U Tecmon yang support sampai 4 GPU double width. Ini nanti bakalan ada di ASRock. Cuma ya itu karena shortage bahan baku parah banget sekarang, makanya belum bisa. Tapi mudah-mudahan doain aja kita bisa dapat segera kan. Mengenai gigabyte, Agan gak usah khawatir, bisa lihat di Instagram kita yang pakai itu udah banyak banget kan. Dan dia sering banget menang world record. Gigabyte ini siapa yang nggak tahu laptopnya, siapa yang nggak tahu GPU-nya, VGA cardnya, siapa yang nggak tahu motherboardnya dari dulu. Jadi ini merek yang meyakinkan sih kan. Cuma memang mungkin belum ke sounding banyak karena servernya ini juga masih muda umurnya, masih baru mulai. Dari Shift garansi selama 3 tahun. Ada kerusakan kita ganti baru, nggak ada pertanyaan apa-apa. Jadi mungkin Agan bisa lebih tenang. Pembelian bisa via Tokopedia kalau mau cicil, atau mau open PO langsung nggak masalah kan. Saat ini tipe ini ready stock di kita, tapi mungkin nanti ketika yang entry dari AMD datang, mungkin yang seri ini kita nggak bakal terusin lagi kan, karena dari sisi performance kayaknya udah mulai ketinggalan. Lebih baik langsung loncat ke EPYC sekalian. Tapi untuk saat ini ready stock untuk servernya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Agannya udah mampir, udah ngeluangin waktu buat nonton video saya. Mudah-mudahan Agan sehat terus, bahagia terus, sukses terus ya Gan ya. Terima kasih Gan.